Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hairunisa. Saya merupakan CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Asahan. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, di mana budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Hukuman dan penghargaan berbeda. Hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan saja, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan merupakan suatu tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama saja dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan sama dengan menghukum. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan sesungguhnya. Restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah mengeluarkan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dengan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid
sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi, sewaktu-waktu bisa kembali ke dua posisi tersebut jika diperlukan. Namun, kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan manajer bagi dirinya maupun orang lain. Dan di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan kelas di sini merupakan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tertarik atau tidak tertarik, atau malah takut, sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Segitiga restitusi. Diane Goosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kesimpulannya adalah membangun budaya positif di sekolah sangatlah penting menyesuaikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan seluruh warga sekolah harus meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif dibutuhkan strategi menumbuhkan lingkungan yang positif, seperti memberikan batas antara disiplin dan hukuman. Mencari tahu kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Lalu mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi, di mana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Hal ini berkaitan dengan standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif
yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Refleksinya, setelah mempelajari modul ini, saya akan merubah cara saya melakukan disiplin pada murid, di mana selama ini saya aplikasikan dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Tapi kedepannya saya akan melakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.